Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Onkologi Radiasi, akan mempresentasikan materi tentang soft tissue sarkoma. Adapun anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri, Aura Virgita, dan dua rekan saya, Brilian Ibnu Bakti dan Bun Vesna. Yang pertama, definisi soft tissue sarkoma atau sarkoma jaringan lunak. Soft tissue sarkoma adalah kanker yang berasal dari jaringan yang terletak di bawah kulit atau jaringan lunak tubuh, seperti otot, lemak, tendon, jaringan ikat, pembuluh darah, pembuluh limfa, syaraf, dan jaringan di sekitar sendi. Kanker ini bisa muncul di mana saja pada tubuh, tetapi paling sering terjadi di lengan, kaki, perut, dan retroperitoneum. Selanjutnya yaitu klasifikasi soft tissue sarkoma berdasarkan diferensiasi selnya. Tampak pada tabel menunjukkan jenis jaringan asal dan juga bentuk malignanya. Nah, yang pertama, fibrous atau fibrosa atau jaringan ikat, bentuk malignanya disebut fibrosarkoma. Yang kedua, fibrohistiocytes atau jaringan yang terbentuk dari sel fibroblast dan sel histiosit, bentuk malignanya disebut malignan fibrous histiocytoma. Yang ketiga, lipomatus atau jaringan lemak, bentuk malignanya disebut liposarkoma. Yang keempat, smooth muscle atau otot polos, bentuk malignanya disebut leiomyosarkoma. Yang kelima, skeletal muscle atau otot rangka, bentuk malignanya disebut rhabdomyosarkoma. Yang keenam, blood vessel atau pembuluh darah, bentuk malignanya disebut angiosarkoma. Yang ketujuh, lymph vessel atau pembuluh limfa, bentuk malignanya disebut limfangiosarkoma. Yang kedelapan, perivaskular, bentuk malignanya disebut malignan hemangioperisitoma. Yang kesembilan, sinovial atau jaringan di sekitar persendian, bentuk malignanya disebut sinovial sarkoma. Yang kesepuluh, paraganglionik atau sel kromafin, bentuk malignanya disebut malignan paraganglioma. Yang kesebelas, mesotelial atau selaput pelindung organ dalam, bentuk malignanya disebut malignan schwannoma atau disebut juga malignan peripheral nerve sheath tumor. Yang ke-12, pluripotensial mesensimal atau sel punca mesensim, bentuk malignanya disebut malignan mesensioma. Yang ke-13, neural atau jaringan saraf, bentuk malignanya disebut neuroblastoma. Yang ke-14, jaringan yang beragam seperti alveolar soft part sarkoma, epithelioid sarkoma, malignan external renal ruboid tumor, dan desmoplastic small cell tumor. Let me continue. The risk factor of soft tissue sarcoma. There are several of the soft tissue sarcoma, including following: infected HIV and HHVH, human herpes virus H, radiation exposure, a person or patient who has been treatment with radiotherapy, genetic disorder including Gardner syndrome, Li-Fraumeni syndrome, Werner syndrome, and Gorlin syndrome. Related to the cervical exposure, a person who has exposed with vinyl chloride or arsenic, and endemic lymphatic system. For the symptom, they are painless swelling or lump, edema, pain or burn sensation, blood in stool or vomiting,
change in skin or change in skin like texture or color, change in shape or size of the affected area. Next slide. Pembahasan selanjutnya ialah diagnosis. Untuk diagnosis penyakit soft tissue sarkoma biasanya melibatkan beberapa tahap, diantaranya anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesis yaitu wawancara dengan pasien mengenai riwayat penyakit serta keluhan pasien. Untuk pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan status generalis untuk menilai keadaan umum pasien tersebut. Untuk pemeriksaan penunjang terdiri dari X-ray atau fototoraks, MRI atau CT scan, biopsi, USG, dan cek fungsi ginjal. Selanjutnya yaitu staging atau stadium pada sarkoma jaringan lunak. Penelitian stadium yang paling banyak digunakan adalah American Joint Committee on Cancer atau AJCC yang dibuat berdasarkan sistem TNM atau ukuran tumor, ada atau tidaknya metastasis ke kelenjar getah bening, dan ada atau tidaknya metastasis jauh, serta gradasi histopatologi yang membaginya menjadi derajat ringan dan berat. Tampak pada tabel menunjukkan pembagian stadium berdasarkan sistem TNM dan gradasi. Stadium 1A yaitu untuk semua tumor dengan ukuran kurang dari 5 cm yang letaknya superficial dan atau tumor dalam. Tidak ada metastasis pada KGB regional ataupun metastasis jauh dan memiliki gradasi yang rendah. Selanjutnya stadium 1B yaitu untuk semua tumor dengan ukuran lebih dari 5 cm yang letaknya superficial dan atau tumor dalam. Tidak ada metastasis pada KGB regional ataupun metastasis jauh dan memiliki gradasi yang rendah. Selanjutnya stadium 2A yaitu untuk semua tumor dengan ukuran kurang dari 5 cm yang letaknya superficial dan atau tumor dalam. Tidak ada metastasis pada KGB regional ataupun metastasis jauh dan memiliki gradasi yang tinggi. Selanjutnya stadium 2B yaitu untuk semua tumor dengan ukuran lebih dari 5 cm yang letaknya superficial. Tidak ada metastasis pada KGB regional ataupun metastasis jauh dan memiliki gradasi yang tinggi. Selanjutnya stadium 3 yaitu untuk semua tumor dengan ukuran lebih dari 5 cm yang letaknya di dalam. Tidak ada metastasis pada KGB regional ataupun metastasis jauh dan memiliki gradasi yang tinggi. Selanjutnya stadium 4 yaitu untuk semua ukuran tumor dengan adanya metastasis pada KGB tanpa metastasis jauh dan semua gradasi. Atau untuk semua ukuran tumor, semua nodul dengan adanya metastasis jauh dan semua gradasi. Selanjutnya ialah tata laksana. Untuk penyakit soft tissue sarkoma stadium 2 atau stadium 3 resectable, pilihan terapinya antara lain operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Namun, untuk urutan tindakannya akan dipengaruhi beberapa variabel seperti gradasi tumor, ukuran tumor, lokasi atau kedalaman tumor, gambaran histologis, dan keinginan pasien apakah ia ingin dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Selanjutnya ialah prognosis. Faktor yang mempengaruhi prognosis adalah gradasi tumor, ukuran tumor, kedalaman tumor, serta diagnosis dan umur pasien. Ukuran tumor berhubungan dengan kelangsungan hidup pasien dan berkorelasi kuat dengan metastasis. Secara umum, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun atau 5-year survival rate penyakit soft tissue sarkoma sekitar 65%. Jika kanker sudah bermetastasis ke organ atau kelenjar getah bening terdekat, maka 5-year survival rate-nya sekitar 50%. Namun, jika kankernya sudah bermetastasis jauh, maka 5-year survival rate-nya sekitar 18%. Nah, itulah tadi pembahasan singkat tentang penyakit soft tissue sarkoma. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.